Kita bisa mengukur hati kita keras itu, satu, kita nggak bisa khusyuk ketika sholat, keras hati kita, susah banget khusyuk, susah banget nangis ketika kita doa, itu susah banget sama nangis gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du aynaka anhum. Wa qala aidan fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Hadirin muhadirat, terima kasih Pak. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muttaqin, para pecinta rumah Allah dan para calon-calon ahli surga, amin. Yang saya banggakan, saya sangat bersyukur dan berbahagia bisa bertemu kembali, bersilaturahim di masjid yang kita cintai ini, untuk kita sama-sama belajar untuk taqarrub kepada Allah. Karena salah satu orang yang hidupnya bahagia, orang yang nantinya saat meninggal itu dalam keadaan senang, bahagia, adalah orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan di Quran di surat Al-Waqiah di ayat yang ke-88 sampai 89. Allah berfirman, wa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im. Artinya, adapun jika yang meninggal itu, jika orang yang meninggal itu termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang selalu berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah, maka farauhun, dia meninggal dalam keadaan bahagia, dirahmati oleh Allah, meninggalnya itu Allah ridhoi, dan meninggalnya itu dalam keadaan bahagia, wa jannatun na'im, dan Allah tempatkan dia di surga yang penuh kenikmatan. Nah, mudah-mudahan kita semua ini termasuk minal muqarrabin, orang-orang yang berusaha dekat kepada Allah. Karena ciri-ciri orang yang minal muqarrabin adalah orang yang mau beriktikaf di rumahnya, yang mau duduk-duduk sesaat sambil menunggu azan berkumandang, dia luangkan waktu, ya, setengah jam, 1 jam lamanya untuk menambah ilmunya, untuk menambah wawasan keagamaannya dengan thalabul ilmi. Nah, mudah-mudahan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Mas, muliakan, hari ini kita ada di tanggal 9 Muharram, hari Tasu'a, ya. Besok itu hari Asyura, Senin. Jangan sampai kita melewati momentum-momentum yang mana itu hanya ada setahun sekali.
hanya Asyura itu ya adanya di bulan Muharram, di mana banyak sekali sunnah-sunnah yang harus dihidupkan di bulan Muharram itu. Di antaranya dianjurkan kita puasa di hari tanggal 9 dan hari tanggal 10. Kalau kita nggak sanggup puasa 2 hari, minimal 1 hari. Itu di tanggal 10-nya besok, ya. Besok tanggal 10 Muharram, ya. Niatin untuk puasa hari Asyura. Sayang kalau ini nggak dikerjakan, karena puasa Asyura ini meskipun sunnah, tapi sunnah muakkad, ya. Nabi nggak pernah tinggalkan, dan itu dapat menghapus dosa setahun, ya. Siyamu yauma Asyura, kata Nabi, puasa 10 ya Muharram, ya. 10 ya bulan Muharram itu, ahtasibu 'alallahi ayyukaffira as-sanallati qablahu, akan menghapus dosa-dosa, ya, setahun, ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan kita untuk saum di bulan Muharram tanggal 10 agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Nah, mudah-mudahan ya, saya doakan besok jamaah bisa semuanya puasa. Amin ya rabbal alamin. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini banyak juga keterangan dari Rasulullah terkait kita melaksanakan sunnah-sunnah yang dianjurkan di bulan Muharram, ya. Di samping saum, dianjurkan kita kalau ada kelapangan rezeki itu memberikan makan, ya, memberikan sedekah kepada anak yatim, ya. Kalau nggak bisa 10 orang, ya 5 orang. Nggak bisa 5 orang, 1 orang lah. Kasih makan anak yatim hari itu, ya, agar anak yatim itu menjadi saksi di hari kiamat bahwa kita pernah mengamalkan sunnah Nabi menyantuni anak yatim. Jangan sampai seumur-umur kita belum pernah nyantuni anak yatim. Jangan sampai seumur-umur nggak ada satu anak yatim yang kita usap kepalanya, gitu. Karena usap kepala anak yatim ini sunnah, ya, sunnah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, ya, salah satu cara agar kita itu hati kita lembut, ya, dan supaya kita punya itu hajat terkabul, ya. Jadi yang hatinya keras, ya, pengen lembut, yang punya hajat belum dikabulkan, itu diantara amalannya adalah menyayangi anak yatim dan mengusap kepalanya, ya. Nabi bersabda, atuhibbu ayyalina qalbu, maukah kalian, apakah kalian nggak suka kalian itu dilembutkan hatinya, wa tadrika hajataka, dan seluruh hajat-hajat kamu dikabulkan sama Allah. Irhamil yatim, kata Nabi, sayangi anak yatim. Wamsah ra'sahu, dan usaplah kepalanya. At'imhu min ta'amika, dan kasihlah dia makan dari makananmu, ya. Bukan makanan dari orang lain, ya, yang kita dapatkan, tapi dari jerih payah kita, ya. Kalau perlu ibu masak sendiri, ibu-ibu yang masak, ibu yang ngasihin, nah itu paling afdol. Yalin qalbuka, maka dengan demikian hatimu akan lembut, wa tudrik hajataka, dan hajatmu akan dikabulkan oleh Allah. Jadi ini kiat. Yang pengen hatinya lembut dan pengen hajatnya dikabulkan, itu amalannya adalah kasih makan anak yatim dan
usap kepalanya. Tapi ingat, yang kita usap kepala anak yatim itu ya anak yatim yang belum balik, yang masih bocah, bocil. Jangan undang anak yatim udah ABG 18 tahun diundang ke rumah, remaja cantik putih bening, sini neng makan di sini, diundang, ya kan? Terus makan nih amplopnya ya jajan, ini kepalanya, sini kepalanya usap, diunyang-unyang kepala orang tuh, usap kepalanya, nggak boleh, ya Pak. Jadi jangan mentang-mentang ada anjuran ngusap anak yatim kita kegenitan gitu loh, keganjenan gitu. Ya Bedi. Halo, di anak yatim itu lihat dulu yang bagaimana. Kalau udah balik itu nggak boleh diusap palanya, apalagi ibu-ibu. Bu, di ibu juga sama, udah anak yatim yang masih kecil, jangan udah anak remaja, udah jejaka diundang makan, diusap, dipeluk, waduh, nggak boleh. Jadi haram jatuhnya. Di ulama itu menyuruh kalau kita nyantuin anak yatim itu, ya, yang diusap kepalanya itu yang belum balik, yang masih kecil. Kenapa diusap kepalanya? Menunjukkan kita itu perhatian sama dia, sayang sama dia. Karena anak yatim itu kan diantaranya bukan hanya kekurangan makanan, minuman, pakaian, tapi dia kurang kasih sayang karena kehilangan ayahnya. Oleh kalau udah gak ibunya, dia kehilangan dua-duanya, kehilangan kasih sayang. Maka kita sebagai tetangganya atau saudaranya, kita menggantikan posisi ayahnya. Kita anggap dia anak kita, sayang. Kalau dia masih kecil, kita peluk. Apa-apa kalau dia masih 5 tahun, kita peluk, usap palanya, dicium, boleh. Kalau masih kecil mah, ya, menunjukkan kita sayang sama dia. Gitu. Coba-coba anak 15 tahun, sayang, dicium, dilus-elus, itu beda udah Pak, udah beda rasanya, ya, beda nggak? Yang anak TK sama udah SMP, beda nggak? Beda. Jangankan sampai diusap-usap, salaman juga beda rasanya. Ini ya penting, yang salah kaprah, ya. Jadi jemaah semuliakan yang punya rezeki, ya, saya anjurkan besok di samping puasa, ya, syukur-syukur puasanya berbuka, undang anak yatim. Nggak usah banyak-banyak, kalau memang rezekinya nggak banyak, ya undang 2 orang, 3 orang, makan bareng gitu, ya. Pulang habis buka puasa, kasih uang jajan, Dina buat jajan, ya. Senengan dia, seneng gitu. Yang dekat dulu, tetangga kita atau keponakan kita yang masih ada kerabat, ya, itu lebih bagus lagi, ya. Ini ya sunnah Nabi yang banyak orang tinggalkan. Dan bisa jadi di situ Allah ridho sama kita, di situ Allah akhirnya, ya, mengampuni dosa-dosa kita dengan amalan itu. Karena kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ya, innama tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum, rawahu Muslim. Sesungguhnya kalian itu akan ditolong sama Allah, dibantu sama Allah dari segala permasalahan hidup, bahkan dikasih rezeki sama Allah bidu'afaikum, karena keberpihakan kamu kepada orang-orang yang lemah di antara kamu, di antaranya anak yatim dan orang-orang miskin, gitu Pak. Jadi di antara cara, ya, mengetuk pintu rezeki, ya, dengan cara langit itu adalah dengan menyantuni anak yatim, ya. Karena kalau anak yatim itu berdoa, ya, anak kecil itu nggak punya dosa, dia berdoa kepada Allah, doanya tembus ke langit, maka yang kita inginkan Allah kabulkan. Karena kadang-kadang doa anak itu Pak, karena masih polos, nggak ada dosa, itu lebih mustajab ketimbang doa kita tuh yang banyak dosa, gitu, ya. Kita nggak tahu dari mulut
mana yang doa itu naik ke langit. Jadi bisa jadi itu doa anak yatim itu, yang kecil itu, yang masih polos itu yang tembus ke langit, ya. Nah, makanya ya coba ya ini kita hidupkan, ya, kita amalkan. Ya, besok insya Allah saya doakan semoga para jamaah dilapangkan rezekinya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah semuliakan, hadis berikutnya ya. Kata Nabi dalam hadis ya riwayat daripada At-Tabrani, man masaha ra'sul yatim, man masaha ra'su yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, la yamsahuhu illa lillah, dia enggak mengusap itu kecuali karena Allah, karena ingin mengharap ridhonya Allah. Kana lahu, maka baginya bikulli sya'rihi tamriduhu alaiha hasanah, maka setiap rambut yang diusap itu dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Jadi kalau kurban itu dapat pahala dari setiap bulu ya hewan kurban yang kita sembelih, ya kalau kurban. Tapi kalau menyantuni anak yatim dan kita usap kepala anak yatim, kita mendapatkan satu kebaikan dari setiap rambut yang kita usap gitu. Ustadz, gimana kalau anak itu pakai jilbab? Apa suruh buka jilbabnya? Kok ini nyantuni anak yatim nih, katanya suruh nyentuh rambut anak yatim, tiap rambut ada kebaikan kayak jilbab. Buka jilbabnya. Enggak begitu juga ya. Jadi kalau anak kita pakai jilbab, gak usah suruh buka, karena yang disuruh ya usap itu bukan rambutnya tapi kepalanya, ya. Makanya man masaha ra'su yatim, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, bukan rambut anak yatim. Jadi meskipun kepalanya pakai jilbab, ya rambutnya ketutup, maka setiap rambut yang ada di kepalanya itu dihitung satu kebaikan buat kita. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani, ya. Ini sangat besar Pak ya, Ibu. Sayang kalau ini kita sia-siakan. Ini di Asyura ya. Di Asyura dianjurkan ya, agar ini akan menjadi sebuah habit ya, sebuah kebiasaan, bahwa di uang yang kita miliki ya, itu ada hak mereka, agar kita sadar bahwa di harta yang kita miliki itu ada jatah mereka yang mesti kita keluarkan, dan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hari kiamat, akan dihisab dari kiamat kalau kita tahan-tahan. Begitu Pak. Nah itu jelas. Wa fi amwalihim hakun lisaili wal mahrum. Itu ayatnya. Dan di harta mereka orang-orang kaya itu ada hak lisaili, bagi orang-orang miskin yang suka meminta-minta, anak yatim yang suka minta-minta. Karena anak yatim itu yang malu minta-minta. Ada anak yatim itu yang minta setiap bulan. Jadi saya kenal tuh begitu karena 22 tahun ya mengelola panti asuhan. Jadi saya tahu sifat-sifat anak yatim itu, karakternya itu, tabiatnya tahu gitu. Dia ada anak yatim itu yang malu, udah dia gak punya duit ya. Malu meminta, kena ifah, jadi punya harga diri. Ada yang dia itu tiap bulan minta, ya, tiap bulan minta jatah, ya, dengan WA, Bi, nggak punya beras nih di rumah, bisa nggak minta beras? Ya boleh. Kalian nama lauk pauknya ya, begitu. Dikasih tuh, ya ambil ke rumah, karena saya kasih. Ada beras, dikasih terigu, dikasih apalagi itu gula. Ambil di rumah. Dikasih itu WA lagi, tambahin dong gulanya sama mie-nya, begitu. Sudah ya Allah, ini anak gitu ya.
dikasih beras, gula masih kurang juga. Ya udah, ya ambil kalian. Misalkan kita sekarang itu udah buka warung ya, ada minimarket ya di pesantren ya, buat supaya ya anak-anak pesantren nggak jauh-jauh kalau jajan gitu. Jadi ada yang kayak gitu. Sama janda juga ada yang malu-malu, dia walaupun nggak punya duit, dia nggak pernah minta-minta. Ada janda itu yang WA mulu ke saya. Iya. Dikit-dikit WA, Abi, ya Allah, ini belum bayar kontrakan, tambahin apa? Begitu. Ya Allah, ntar lagi Abi, beras sudah habis nih, kesian nih bocah, mau makan gak ada beras, ya kan? Kayak begitu. Ada yang dia itu walaupun nggak punya, dia nggak WA. Tapi ketika saya WA, saya tanya, Bu, di rumah ada beras? Ya Allah Pak Ustadz, di rumah udah nggak ada apa-apa, gas nggak ada, beras nggak ada. Tapi saya malu WA Pak Ustadz, takut nanti mengganggu. Ada kayak gitu, ya, ada kayak gitu. Jadi macam-macam, gitu macam-macam, ya macam-macam. Nah makanya kita di situ mesti proaktif, mesti peduli. Ya, jangan kita cuma bisa merasa pintar tapi nggak pintar merasa. Nah, sini penting Pak. Banyak orang merasa pintar tapi nggak pintar merasa. Karena kan sifat orang mukmin itu Raufur Rahim. Kayak Rasulullah itu kan sifatnya Raufur Rahim. Apa itu sifat Raufur Rahim itu? Punya sifat penyantun, iba gitu. Nggak tega kalau ngeliat orang itu susah gitu. Nggak tega ngeliat anak yatim itu menangis. Itu namanya Raufur Rahim. Dia pengasih, penyayang, penyantun. Ya, itu sifat-sifat orang mukmin seperti itu. Ya, dan itu mesti dilatih jamaah sekalian, supaya kalau sifat itu muncul dalam diri kita, kita menjadi orang-orang yang nanti memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Jadi kalau kita memberi itu nggak harus nanti diminta, ya. Kita yang harus proaktif, ya. Nah, hadis yang ketiga ini dari Imam Ahmad. Anna rajulan syaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang itu mengadu kepada Nabi qaswata qalbihi, tentang hatinya itu yang keras gitu. Di sahabat itu kalau mengalami kegundahan, hatinya keras, itu mereka jujur ngadu sama Nabi, minta minta solusi, ya. Jadi ada seorang ini ngadu tentang hatinya yang keras, ya. Maka Nabi kasih solusi apa? Faqala at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Berikanlah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Jadi ya bahasa kalian, kalau kita mengalami hati kita keras, gimana sih hati keras itu? Kita bisa mengukur hati kita keras itu. Satu, kita nggak bisa khusyuk ketika sholat, keras hati kita, susah banget khusyuk, susah banget nangis ketika kita doa, itu susah banget sama nangis gitu. Nah, itu hati kita keras. Hambar itu ibadah, itu hati kita keras. Jadi ciri-ciri hati keras itu nggak merasakan adanya kenikmatan ketika ibadah. Ibadah itu hambar gitu, nggak ada rasanya. Nah kalau kita ngalamin kayak gitu, itu menunjukkan hati kita keras, jamaah sekalian. Karena orang kalau hatinya lembut, itu sholat itu nikmat gitu loh. Sedekah itu nggak ada beban gitu, enteng ya sedekah gitu, ya. Kalau hati kita keras, itu kita kadang-kadang pelit gitu untuk sedekah, pelit untuk berbagi, ya. Terus nggak merasakan lezatnya ibadah. Nah kalau kita udah ngalamin kayak gitu, itu pertanda qaswatul qalbi, hati kita keras. Nah obatnya Nabi kasih, itu kasihkan anak yatim,
kasih makan orang miskin, usap kepala mereka, maka hati kita akan lembut. Ya, di lembutnya hati itu ternyata ada obatnya dengan cara kasih makan orang miskin, kasih makan anak yatim, dan usaplah kepala mereka. Ya, nah, jemaah semuliakan, kenapa sih mesti diusap jemaah sekalian? Kenapa mesti diusap? Karena ya, bekas-bekas kebaikan kita itu akan diabadikan oleh Allah. Bekas-bekas kebaikan, bekas-bekas ketaatan, bekas-bekas amal soleh itu akan didokumentasikan oleh Allah. Di mana ayatnya? Di surat Yasin. Allah berfirman di situ, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Itu dalilnya. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Ya. Kapan? Nanti. Ya, hari kebangkitan. Maka kiamat disebut dengan yaumul ba's, hari kebangkitan. Dibangkitkannya orang yang udah mati, ya. Dengan sekali tiupan saja. Itu di tiupan yang kedua, ya. Ayatnya di surat yang Az-Zumar. Az-Zumar itu nomor berapa? Az-Zumar nomor berapa Pak Alif? 59 ya. Nah, di Az-Zumar itu Allah berfirman, "Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun." Ditiuplah sangkakala, maka matilah seluruh makhluk yang di bumi dan di langit. Malaikat pun ikut mati. Semua malaikat akan mati. Ya, saat ditiup sangkakala, kecuali yang Allah kehendaki masih hidup. Itu 4 malaikat yang masih hidup di tiupan pertama. Malaikat Jibril, malaikat maut, malaikat penjaga arsy, dan malaikat Israfil yang meniup sangkakala. Itu malaikat-malaikat yang masih hidup ketika tiupan yang pertama. Tapi nanti semuanya dimatikan tuh, 4-4-nya. Yang terakhir itu malaikat maut, ya. Malaikat pencabut nyawa itu matinya paling belakang, ya. Summa nufikha fihi ukhra, maka ditiuplah tiupan berikutnya, maka fa idzahum qiyamun yanzurun, maka semuanya akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya masing-masing. Ya, itu tiupan yang kedua, ya. Namanya nafkhatul qiyam, ya. Nafkhatul qiyam artinya tiupan membangkitkan. Nah, di ayat itu Allah menjelaskan bahwasanya Dia akan mencatat seluruh apa yang kita kerjakan, ya. Wa asarahum, dan juga bekas-bekasnya tuh. Jadi bekas-bekas ketaatan kita waktu hidup di dunia itu Allah catat, Allah simpan. Contoh, kita ke masjid, ya, ada nggak tuh bekas kita jalan? Ada nggak? Ada nggak Bu? Ada, bekas kita jalan tuh ada. Maka debu-debu yang menempel itu yang akan bersaksi di hari kiamat. Dan bagi Allah mudah menghadirkan debu itu di hari kiamat. Air wudhu yang kita wudhu di masjid itu ada bekasnya. Dan mudah bagi Allah menghadirkan air itu bersaksi di hari kiamat bahwa kita pernah mentaatinya, ya. Termasuk kita mengusap kepala anak yatim, ya, maka itu akan jadi saksi di hari kiamat. Maka perbanyaklah bekas-bekas ketaatan, perbanyaklah bekas-bekas kebaikan, dan hapus seluruh bekas-bekas maksiat kita. Hapus segera. Yang pernah maksiat,
hapus jejak-jejaknya, hapus bekas-bekasnya. Jangan sampai di hari kiamat dihadirkan, malu kita. Ya. Ini jemaah sekalian semuliakan, ya. Perbanyak bekas-bekas ketaatan selagi kita masih hidup, ya. Di rumah, ya, di kantor, di lingkungan masyarakat, di masjid, perbanyak bekas-bekas ketaatan. Ya. Semakin banyak bersaksi atas kebaikan kita, semakin bagus. Ya. Jemaah saya muliakan. Kemudian hadis berikutnya Nabi bersabda, bi'sut ta'amul walimah yud'a ilaihal agniya witraqal fuqara. Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, makanan pesta. Itu seburuk-buruk makanan adalah makanan pesta. Yud'a ilaihal agniya, di mana di pesta itu yang diundang hanya orang kaya. Dan orang miskin gak diundang. Padahal yang paling membutuhkan makan enak sama Pak Hardo. Ini kita di pesta nih. Yang paling butuh makanan enak di pesta siapa tuh? Orang kaya atau orang miskin? Orang kaya itu makan enak biasa nggak? Biasa. Orang kaya makan sate biasa. Orang kaya ya makan makanan yang enak-enak udah biasa. Tiap hari dia makan yang enak-enak. Bahkan orang kaya itu kalau diundang di pesta, kadang makanan itu cuma diambil doang, dimakan, baru separuh dibuang. Betul? Ya. Tapi kalau orang miskin itu karena emang jarang makan enak di pesta itu, dia makan sampai bersih, Pak. Sampai bersih. Ya, sampai bersih. Maka kalau kita ngadain walimah, pesta, undang orang-orang miskin, undang anak yatim. Kalau bisa dahulukan mereka. Para jamaah, mohon maaf para undangan, silakan makan dan tolong anak-anak yatim makan lebih dulu sebelum undangan. Begitu. Jangan sisa. Kadang-kadang ada. Pernah saya itu, Pak. Ada orang pesta, makanan masih banyak. Sisa. Kok panti asuhan? Ustaz, anak-anak udah pada makan belum? Belum. Sudah pulang ke rumah. Apa? Itu banyak makanan sisa tuh. Makanan sisa disuruh makan. Bener-bener nih orang dah begitu. Ya. Pernah juga ada Bapak, orang itu nganterin makanan bekas pesta ke panti asuhan. Banyak gitu ya. Banyak. Tapi udah basi. La haula wala quwata illa billah. Bilang buang nih Bu, nanti anak sakit perut semua nih. Kan dicobain dulu Bu, cobain dulu. Yang ini asem, yang ini aduh, kata Ustaz, udah pada basi nih. Sayurnya basi, dagingnya basi. Oh jangan Bu, jangan. Ini bener-bener nih orang nih. Gak sopan betul masih makanan basi ke anak-anak panti asuhan. Kayak gitu. Akhlaknya tuh. Ya Allah. Dan mestinya begitu buka undangan, pertama yang kali makan tuh anak yatim dulu seharusnya. Jangan udah sisa dikasih. Ya, ini namanya gak sopan. Ya, berarti dia nggak perhatian. Itu setelah seburuk-buruk makanan. Ya, kalau di pesta itu diundang orang kaya, orang miskin nggak diundang. Emang apa orang kaya yang diundang? Supaya gede amplopnya. Orang miskin numpang makan doang. Begitu. Itu karena motivasi orang undang, ya karena cari amplop. Makanya kalau kita ngundang walimah jangan niatnya jangan itu, niat sedekah. Itu sedekah niatnya. Ya. Kan kita mohon maaf ya, di budaya masyarakat itu enggak begitu. Ya. Ya, Bu. Bu. Saya mau tanya, Ibu kalau ngundang orang di pesta pernikahan, itu niat sedekah apa niat ngarep amplop? Bu. 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 Bu.
atau BEP, balik modal? Hah? Ya kan lumayan, pusat tenda 30 juta, daging sekian kintal, dihitung habis tuh 80 juta, ya kan? Amplop dihitung 50 juta, ya tekor dah begitu. Bener, Ibu. Niatnya salah soalnya. Niatnya salah. Niat sedekah nggak ada istilah rugi, nggak ada istilah tekor kalau sedekah mah. Begitu. Apalagi kalau kita udah keluar banyak biaya, hujan dari pagi sampai sore, tamunya udah datang. Merana dah, ya. Makanya hati-hati, jangan salah niat, ya, jangan salah niat, gitu. Baik, lanjut. Udah Isya belum? Oh belum. Isya jam berapa sekarang? Hah? Belum lagi. Baik. Hadis berikutnya, Rasulullah bersabda, wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafirul yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Rawi Muslim. Orang yang menanggung beban anak yatim, apakah itu yatim itu masih ada hubungan dengan keluarganya, aw li ghairihi, atau enggak ada hubungan dengan keluarganya, maka aku dan dia kahatain, seperti dua jari ini, fil jannah, di surga. Nabi sebutkan ini karena anak yatim itu kadang ada yang masih ada hubungan dengan kita, apa itu keponakan kita, ya, atau itu mungkin adik ipar kita, ya. Maka kalau anak yatim itu adik kita atau ipar kita, masih ada hubungan keluarga, double pahalanya. Pahala nyantuni anak yatim dan pahala menjaga hubungan silaturahim, dua pahalanya itu, ya. Apalagi kalau menyantuni anak yatimnya plus ibunya, pahalanya double, 3 double tuh fardo, triple, ya. Nggak sama tuh nyantuni yatimnya plus ibunya, pahalanya nggak sama, beda, ya. Pahalanya seperti apa Pak Ustadz? Pahalanya dia itu dihitung seperti orang yang tiap malam tahajud. Padahal dia nggak tahajud tuh, tidur aja. Pak Hardo tidur dari jam 10 bangun subuh gitu, bangun azan, nggak tahajud. Tapi karena dia punya janda yang disantuni gitu, rutin tiap bulan ke rumahnya ngasih sembako, nipu sembako. Ini buat anaknya ya Bu ya, iya. Sehat-sehat ya Bu ya, iya. Bu nggak usah sukan Bu, kalau ada apa-apa WA saya aja gitu, kata Pak Hardo gitu. Kalau ada apa-apa WA saya aja Bu, nggak usah malu-malu, nggak usah sukan. Tapi WA-nya jam-jam tertentu aja Bu ya, WA-nya jangan jam-jam ini, takut WA saya aja. Nah makanya itu, kalau niatnya karena Allah, nggak karena yang lain. Kita tidur semalaman tuh nggak tahajud, dihitung tahajud. Siangnya kita nggak puasa, dihitung puasa. Kan enak banget tuh. Kita nggak puasa, dihitung puasa. Nggak tahajud, dihitung tahajud. Nabi yang bilang, hadis sahih, muttafaqun alaih, hadisnya itu. Hadis itu kalau muttafaqun alaih, udah mantep banget tuh. Karena disepakati Bukhari Muslim, ya. Di situ, ya, Rasul bersabda, ya, asai al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha dengan serius sungguh-sungguh menyantuni armalah, itu janda-janda dan orang miskin, anak yatim, orang itu sebagai orang seperti orang yang sedang jihad fi sabilillah, wal qaimi alladzi la yabturu, bahkan seperti orang yang qiyamul lail, enggak tidur semalaman, au qasaimi alladzi la yubtiru, bahkan seperti orang yang puasa sepanjang hari, enggak pernah berhenti.
Tuh, Masya Allah tuh Pak. Jadi bagi bapak-bapak yang jarang puasa dan jarang qiyamul lail, pengen dapat pahala itu, udah ada rezeki ke rumah janda. Ke rumah janda. Siap? Siap. Maaf. Pak Hado paling kenceng siapnya. Harus siap. Ya. Ya Allah. Nah ibu-ibu, Bu, ibu-ibu terus bangga dan dukung support kalau punya suami itu punya peduli sama janda. Jangan dihalang-halangi, Bu. Dosa ibu. Kalau perlu ibu tenteng tuh sembakonya berdua sama suami. Mantep tuh, Bu. Jangan suami ke rumah janda dicemburuin. Jangan, Ibu. Masa nenek-nenek dicemburuin gitu kan. Gitu, ya. Kalau saya sengaja, resolusi saya, nih hari Jumat, satu nih janda si fulan, yatimnya 3, bikinin sembako, ya. Nanti saya yang WA, ya, kamu yang bikin, begitu. Kayak sama, dia yang bikin paketnya, saya yang WA, kayak gitu. Jadi ada ta'awun, alang membantu suami istri itu, ya, supaya kesorganya bareng-bareng gitu loh. Ya Pak, Ibu, Bapak jangan diam-diam nyantunnya janda ngomong. Jangan diam-diam. Ajak dia sama ibunya Pak, gitu loh. Itu, ya. Insya Allah lah kalau buat kebaikan selama istri itu solehah, ya. Istri yang solehah itu pasti akan mendukung support suaminya, bukan menghalang-halangi, ya. Oh jangan ya. Udah baik sampai sini. Ada pertanyaan yang mau nanya silakan. Fadol. Gak ada. Baik. Saya sampaikan pesan WA ke Pak Hardo. Kemudian disampaikan ya. Iya, bagi yang ada rezeki ya. Mohon bantuannya ya untuk menuntaskan bangun pesantren yatim ya, buat penghafal Quran. Itu lagi lantai 2 pasang keramik, baru ada dapat 60 meter ya, masih kurang 100 meter lagi kurang lebih. Jadi kalau ada rezeki boleh untuk berpartisipasi supaya selama anak-anak yatim itu tinggal di situ menghafal Quran, pahalanya ngalir kepada jamaah sekalian ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita tutup doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.